warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Dila Nadia dari Prodi PGSD dengan NPM 2486206045. Saya dari mahasiswa STKIP PGRI Trenggalek. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan materi dari kelas 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1, yaitu mengenal perasaan. Pembelajaran ini dirancang agar siswa itu mampu mengenal berbagai macam perasaan, maknanya, dan juga cara mengungkapkannya. Nah, melalui pembelajaran ini diharapkan siswa itu mampu meningkatkan kemampuan berbahasa sekaligus mengembangkan kesadaran emosi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan memiliki semangat untuk belajar ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari Bahasa Indonesia dengan materi mengenal perasaan ya. Nah, jadi kita mulai ya untuk mempelajari materi mengenal perasaan. Nah, anak-anak, kita itu setiap hari merasakan berbagai macam perasaan. Nah, ada yang tahu apa sih itu perasaan? Nah, perasaan adalah apa yang kita rasakan setiap hari setelah kita melakukan sesuatu. Perasaan itu bisa muncul karena hal yang menyenangkan maupun hal yang menyedihkan. Nah, perasaan juga dapat diartikan sebagai reaksi hati atau emosi yang muncul ketika terjadi sesuatu atau peristiwa. Contohnya, kita itu merasakan senang ketika kita bermain dengan teman, atau kita itu merasakan sedih karena kita itu kehilangan mainan kita. Seperti itu. Macam-macam perasaan. Nah, jadi anak-anak, kita akan membahas tentang 5 perasaan, yaitu yang pertama ada perasaan senang. Di samping ini ada contoh gambar perasaan senang. Nah, perasaan senang bisa terjadi ketika kita itu mendapat hadiah, kita itu bermain dengan teman, kita itu akan merasakan senang. Kemudian untuk perasaan yang kedua yaitu perasaan sedih. Nah, di samping ini ada contoh perasaan sedih. Perasaan sedih bisa terjadi ketika kita itu terjatuh, kita itu diajak teman, atau kita itu dijauhi oleh teman. Untuk yang ketiga yaitu perasaan marah. Nah, di samping ini ada contoh ekspresi perasaan marah. Nah, perasaan marah ini bisa terjadi ketika kita itu mendapat kabar ketika gambaran kita itu dirobek teman, itu kita otomatis akan marah. Dan kemudian selain itu kita kehilangan sesuatu, kita itu juga otomatis akan marah. Nah, untuk ekspresi atau perasaan yang keempat yaitu perasaan takut. Nah, perasaan takut ini adalah perasaan yang terjadi ketika kita itu berada di tempat asing atau kita berada di tempat gelap. Kita itu otomatis akan takut ya anak-anak. Ini contoh ekspresi perasaan takut. Nah, untuk yang kelima yaitu perasaan terkejut. Nah, perasaan terkejut ini bisa terjadi ketika kita itu lagi santai dan tiba-tiba ada teman yang datang secara tiba-tiba. Jadi kita itu merasakan terkejut secara tiba-tiba, tidak direncanakan sama sekali. Mengapa sih kita itu perlu mengenal perasaan? Nah, anak-anak, manfaat kita mengenal perasaan yaitu yang pertama, bisa mengerti diri sendiri. Nah, jadi dengan kita mengenal perasaan, kita itu bisa mengenal perasaan kita sendiri. Contohnya, kita itu sedang merasakan senang, sedih, marah, takut, atau juga terkejut. Nah, dengan kita mengenal perasaan, kita itu tidak bingung anak-anak apa yang sedang kita rasakan. Seperti itu. Yang kedua yaitu bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Nah, dengan mengenal perasaan, kita itu dapat mengerti apa yang kita rasakan, dan nanti kita bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang baik dan juga sopan. Contohnya seperti ini. Oh, aku sedang sedih, atau juga aku sedang
senang sekali seperti itu. Dengan kita berkata jujur kepada orang, kita itu akan merasa lebih nyaman ya anak-anak. Nah, untuk manfaat mengenal perasaan yang ketiga yaitu kita dapat bersikap baik kepada teman. Nah, dengan kita mengenal perasaan diri sendiri maupun orang lain, kita itu dapat memahami apa yang sedang mereka rasakan atau diri kita rasakan. Jadi kita itu tidak mudah marah atau mengejek teman secara tiba-tiba. Nah, dengan adanya kita itu mengenal perasaan, kita itu bisa saling menghargai dan hidup lebih rukun lagi ya anak-anak. Untuk yang keempat yaitu bisa mengendalikan emosi, terutama saat sedang marah ataupun sedih. Nah anak-anak, seperti yang ibu terangkan tadi, jika kita itu mengenal perasaan, jadi kita itu sudah tahu ya anak-anak apa yang kita rasakan dan orang lain rasakan. Jadi kita itu tidak otomatis langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dikeluarkan seperti itu. Kita itu dapat mencegah emosi kita seperti ini. Seperti contohnya ketika kita marah, dan kita itu biasanya kita marah itu kan pakai nada tinggi ya anak-anak. Nah, kita lebih baik kita diam dulu, kemudian kita tarik nafas panjang-panjang, kemudian kita keluarkan secara perlahan, dan setelah itu kita akan tenang dan bisa berbicara dengan baik apa yang akan kita bicarakan seperti itu. Jadi kita bisa mengendalikan emosi kita. Nah, jadi anak-anak, dengan mengenal perasaan, kita itu bisa menjadi anak yang lebih sabar, peduli, dan juga tanggung jawab. Cara menyampaikan perasaan dengan baik, yaitu ketika kita merasakan senang, kita itu bisa tersenyum, dan kita itu bisa membagikan kesenangan kita kepada orang lain. Jadi ketika kita senang, kita itu bisa berbagi kesenangan kita kepada orang lain ya anak-anak. Untuk yang kedua yaitu ketika kita merasakan sedih, kita itu bisa berbicara kepada orang tua, guru, atau orang yang kita percayai, atau juga orang yang lebih tua atau seperti itu ya anak-anak. Untuk yang ketiga, saat kita merasakan marah, itu kita bisa menarik nafas panjang-panjang seperti yang ibu terangkan tadi, dan kemudian kita buang secara perlahan. Nanti kita akan bisa menyampaikan perasaan tidak dengan emosi, tetapi dengan lebih baik. Nah, untuk yang keempat yaitu perasaan takut. Nah, kita itu boleh takut ya anak-anak. Perasaan takut itu wajar. Ketika kita takut, lebih baik kita itu langsung menemui orang tua, guru, atau lebih ke orang yang lebih dewasa seperti itu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu perasaan adalah apa yang kita rasakan di dalam hati sebagai reaksi kita terhadap suatu kejadian. Nah, macam-macam perasaan antara lain ada senang, sedih, marah, takut, dan juga terkejut. Nah, mengenal perasaan itu bermanfaat agar kita itu dapat memahami diri sendiri, orang lain, dan juga dapat mengendalikan emosi. Nah, perasaan harus disampaikan dengan kata-kata yang baik, sopan, agar kita itu tidak menyakiti perasaan orang lain seperti itu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu perasaan adalah suatu perasaan yang kita rasakan di dalam hati sebagai reaksi kita terhadap suatu kejadian. Nah, macam-macam perasaan ini yaitu yang pertama ada senang, sedih, marah, dan juga takut dan terkejut. Nah, dengan kita mengenal perasaan, kita itu dapat mengenal diri sendiri, kita itu dapat menghargai teman, dan juga kita dapat mengendalikan emosi. Nah, perasaan itu harus disampaikan dengan baik dan sopan agar kita tidak menyakiti perasaan orang lain atau tidak menyakiti orang lain. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran yang ibu jelaskan sudah selesai. Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang ibu jelaskan tadi? Terima kasih ya anak-anak telah menonton pembelajaran dari ibu dari awal sampai akhir. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga sikap yang baik ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.